sambung aja sampai di blok. Boleh, kita siapkan. Dan ini penyakitnya itu pasar, itu baru kan bikin ada. Orang menambah, akhirnya jalan sebegini. Di sini tidak boleh. Tidak boleh orang menambah. Seperti ini. Daripada dia pasang tenda, kita angkarkan dan rata semua. Kanopi jatuh. Semua yang begitu kalau memang mau hendak itu kita punya kanopi. Saya teratur. Ini apa bikin? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang kayu, ada yang ya kumul. Benar-benar kata begini. Kita sana. Oh, kita sudah dirabat jalan. Kasih kanopi baru dirabat ini sampai ke jalan. Saya bilang, apa yang kurang bilang kita di Konawe Selatan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Konawe Selatan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, yang kami hormati Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Konawe Selatan, yang kami hormati Kepala OPD Konawe Selatan, yang kami hormati Camat Ranometo, serta seluruh hadirin undangan yang sama kami hormati. Selamat pagi dan selamat datang di acara launching pembongkaran hasil bumi di Pasar Ranometo pada hari ini tanggal 10 Februari tahun 2024. Dan mengawali rangkaian acara, hadirin kami mohon berdiri. Untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan arahan Bupati Konawe Selatan sekaligus dialog kepada Bapak Bupati Konawe Selatan, Bapak Haji Surono Dangga, STMM, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kita bersyukur hari ini kita dapat hadir bersama. Sebenarnya tujuan saya bukan datang hari ini, bukan mau dibuatkan tenda, tapi saya ingin mau berbicara sama, bersosialisasi dengan para pedagang. Jadi ini Pak, ini kita sekarang harus belajar menyesuaikan. Pemerintah itu jangan terlalu berlebihan. Karena tujuan kita adalah bagaimana pasar Ranumeta itu berfungsi secara maksimal dan teratur, sehingga bisa mengayomi semua pedagang yang ada. Dan kalau sudah bisa difungsikan semua di sini, di depan yang menjual pinggir jalan apa boleh buat, kita akan operasi. Karena itu mengganggu lalu lintas, membahayakan juga. Tapi kita siapkan dulu sini. Ini saya sampaikan kepada masyarakat. Jadi pemerintah memang harus begitu, harus mengatur. Kalau pemerintah tidak bisa mengatur, ya itu kacau di negara. Kayak ini kita dulu keluhannya masyarakat susah keluar sana. Saya bikin jalan 3 miliar itu bikin jalan. Saya datang jalan sini belakang susah katanya, dicor lagi keliling sini. Tapi tolong juga para pedagang tertib, jangan los untuk sayur pakai jual kain, apalagi masih ada ya pergi blok-blok dipagari, di dinding, di apa, itu tidak boleh itu. Karena pemerintah tidak boleh dirubah bentuknya. Nah, ini yang kita minta kesadaran semua masyarakat. Nanti penjual-penjual harian di sana di sepanjang jalan itu, kalau memang itu dikehendaki, kita siapkan gitu. Penjual kue, penjual apa. Tapi saya minta ruko-ruko yang ada, kios-kios yang ada diisi. Minggu depan, tolong sampaikan, minggu depan saya akan sidak lagi. Kalau masih ada yang tidak terbuka, nanti kita bongkar paksa. Hari ini baru peringatan. Tolong disampaikan. Jadi tidak usah ada orang yang bukan pedagang mengambil los. Percuma, biar kau bayar 1 bulan tidak diisi, cabut kembali. Jadi tegasin. Karena apa? Segi keadilan, masih banyak yang butuh. Kok ini? Nah, ini bukan pribadi. Jadi itu yang kita, ini fasilitas umum semua. Jadi saya minta OPD terkait ini coba dipikirkan dulu sosialisasinya ini. Seperti pembongkaran. Pembongkaran saya sampaikan sampai selesai Ramadan tidak boleh pungut-pungut dulu. Nanti habis Lebaran baru kita lihat kembali. Uji cobanya 1 bulan. Jadi jangan lagi ada orang menggunakan kesempatan itu. Ini nanti kita minta Satpol untuk awasi dengan Polsek. Karena ini untuk rakyat. Jadi saya minta Bapak Ibu pedagang sini mau diatur supaya teratur. Jangan jual kain campur ikan asin. Bagaimana itu baju kalau dipakai? Nah ini kita mau diatur. Semua nanti kita siapkan.
fasilitasnya. Tanah ini luas. Parkir sana ini masih bisa ditimbun lagi ke sana. Parkir semua. Jadi yang saya minta itu supaya mau diatur dan teratur. Dua. Kalau sudah teratur, sudah tempatnya sudah baik, ya tentunya nanti kita sistem karcisnya kita pikirkan. Apakah barcode atau apa semua. Yang jelas ini bukan main-main. Menjadi pasar kabupaten. Bukan lagi pasar kecamatan. Kita tingkatkan menjadi pasar kabupaten, maka fasilitasnya, lampu apa semua nanti kita siapkan supaya terang benderang. Saya harapkan los-los yang ada bagi yang menyimpan dan belum bisa menjual, lebih baik serahkan kepada yang lain. Kalau mau menjual ya segera digunakan menjual. Karena kita harapkan ini bukan hanya hari Sabtu, supaya buka tiap hari. Jadi warung makan apa semua masuk di sini. Nah ini perlu kita sosialisasi. Jadi kios-kios nanti itulah saya katakan supaya diatur. Seperti sana yang pinggir jalan aspal, itu paling bagus, itu jajaran itu warung makan situ. Makanya kita sudah ini keliling semua. Jadi kenapa kita mengucurkan dana ini semua di pasar ini, supaya benar-benar berfungsi dengan baik. Saya itu kerja tidak mau tanggung-tanggung, tidak mau setengah-setengah. Kemarin keluhannya Pak, bagaimana Pak? Kesana susah. Rawa kita timbun, kita bikin jalan. Ini saya suruh lagi pasang lampu, semua keliling sini. Itulah, jadi kita bersaing secara kualitas. Kalau sudah bagus di sini, ngapain orang mau kemana-mana? Kita kalau perlu orang Kota Kendari datang belanja di sini. Nah, itu yang kita tarik. Kalau datang belanja enak, ya keliling sana tidak susah, tidak perlu pakai pemikul dan lain sebagainya, kan mudah. Makanya jalan-jalan yang disiapkan tolong jangan digunakan lagi untuk menjual, supaya memudahkan kita. Jadi saya harapkan kepada masyarakat khususnya yang di pasar ini, saya minta satu tertib dulu. Los-los yang ada tidak boleh lagi dikunci, ditutup lah. Kita lagi berpikir bagaimana supaya menjadi pasar hari-hari. Dan harus tiap hari buka. Itu nanti ada langkah-langkah kita bikin sini apa. Nah, langkah pertama adalah ini 1 bulan lebih sampai selesai Ramadan, pembongkaran gratis. Sampaikan para pedagang-pedagang itu yang daripada pergi sana bayar 20.000, 15.000, sini gratis. Sampaikan juga langganan-langganan pembeli yang datang mengambil. Sabiar juga gratis, kalau tidak ada yang datang ambil. Nah ini tugas kita semua sampaikan. Makanya perlu disampaikan kepada mobil-mobil yang mengantar itu sayur mayur apa semua, dia sampaikan langganannya. Mulai hari ini saya bongkar Ranometo, datang ambil di sana. Nah itu sosialisasinya ini penting sama sekali. Jadi sekali lagi saya harap kita menertibkan ini, jangan berpikir nanti lagi pikir-pikir di kipas-kipas, wah ini pemerintah lagi enggak. Kita mau tertib supaya bagus, supaya ini pasar menjadi besar.
Dan saya sudah survei, banyak keluhan mana-mana. Di sebelah saya ini keluhan luar biasa. Karena 20.000 orang membayar. Mobil satu kali masuk. Belum lagi yang lain. Nah di sini kita ingin tertibkan ini semua. Makanya kalau ada petugas-petugas yang mengatur saudara-saudara, para bapak ibu penjual, ya jangan lagi ngotot dan lain sebagainya. Tunggu diatur lah supaya. Tujuannya kita adalah untuk bagaimana bersih di pasar satu, bagaimana senang mengunjungi orang, bagaimana harga bersaing. Nanti bulan puasa kita adakan pasar murah sini, supaya orang datang. Bukan pada hari pasar murah, bukan pada hari begini, hari pasar, di luar hari pasar. Itu dalam rangka untuk memancing pasar hari-hari semua. Saya tahu di sini ya masih banyak pedagang bukan KTP Korsel. Jadi ke depan sama datang Pak Polsek. Ke depan ya. Kalau mau dapat modal kerja ya kita ada aturan harus KTP Korsel. Ya kalau enggak KTP Korsel ya saya enggak bisa, dibatasi aturan. Nah itu. Nah ini yang apa namanya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini pasar kita benar-benar tertibkan, karena untuk cikal bakal tiap hari. Nah, makanya kabupaten yang tangani sekarang ini, bukan lagi kalau dulu PTD saja. PTD ini hanya nanti membantu saya di sini, nanti bawa kontrol. Sekarang di bawah kontrol saya langsung. Makanya minggu depan kalau masih ada los-los yang terbuka, iya mohon maaf Pak, boleh buat kita harus cukil itu. Turun standing. Tadi coba dinas terkait juga bikin program khusus pasar ini apa? Tenaga teknis ini kan apa? Saya kira ini barangkali untuk sampaikan dalam ini. Terima kasih. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ranometo harus mengikuti peraturan Perda yang sekitar 1.800.000 lebih untuk kios. Sementara selama ini yang kami bayar adalah 600.000. Pada saat seperti ini Pak, kondisi pasar belum stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama saya Ibu Evi Winar Susanti. Yang saya mau tanyakan di sini Pak, masalah pajak di pasar Ranometo. Ini pertanyaan yang sangat setiap hari saya dengarkan dari para pedagang. Kebetulan saya adalah wakil pedagang, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Ranometo yang baru beberapa hari ini kami bentuk. Karena kalau semua pedagang mau datang pada saat rapat atau bagaimana, kasihan mereka dengan dagangannya. Jadi kami membentuk asosiasi itu. Yang mereka tanyakan adalah masalah pajak Pak. Karena tadi Bapak retribusi yang dikenakan sesuai dengan peraturan daerah yang untuk kios sekitar 1,8. Terus loss ada mungkin nanti itu mereka pedagang masih mau untuk pajak yang tahun lalu saja yang sekitar 600.000. Mereka akan membayar pajak, ini penyampaian mereka akan membayar pajak apabila semua pembongkaran sayur sudah masuk, fasilitas untuk terminal juga sudah masuk, baru mereka siap untuk membayar itu Pak. Itu pun harus peninjauan dulu bagaimana kondisi perekonomian di pasar Ranometo. Karena untuk saat ini Pak, pasar 3 hari, menurut teman-teman para pedagang termasuk saya Pak, lebih banyak pendapatan didapatkan di pasar Muila. Karena kami ini pedagang luar juga Pak. Selain di sini, di luar juga ada. Mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman. Ini dulu yang saya sampaikan Pak, masalah pajaknya. Minta tolong bagaimana solusinya untuk kami, para pedagang. Apakah kami mengikuti peraturan daerah? Sementara untuk saat ini saja kondisi penghasilan kami, mungkin Bapak boleh wawancara dengan pedagang. Bagus kalau dapat satu hari Pak. Seperti itu. Kalau di pasar luar Pak, di Muila saya tidak membandingkan, alhamdulillah satu hari bisa menutupi 3 kali pasar di sini Pak. Tapi kalau di sini saya minta tolong bagaimana kebijakan Bapak bisa memberikan kami kesempatan untuk tetap kami akan membayar pajak retribusi, karena itu kewajiban kami sebagai para pedagang. Saya minta solusinya Pak, tindak lanjutnya seperti apa? Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nanang Arsam dari Desa Ranoma. Kebetulan saya pedagang sayur. Saya punya harapan pada Pak Bupati keadaan di pasar Ranometo ini. Kebetulan saya lihat Pak Bupati ini los-los, masih banyak yang kosong karena faktor. Saya minta juga supaya ada ketegasan dari pihak pemerintah, karena hasil pemantauan kami bahkan ada sampai tahun 2016 belum dia bayar pajak, sampai sekarang masih dimiliki kos, itu los. Bahkan itu orang dari luar konser, dan tidak pernah datang menjual. Yang kedua, Pak Bupati, tidak mungkin ini pasar tak bisa ramai kalau masih dimiliki oleh orang-orang luar. Sementara kami pantau kemarin, bahkan mulai tahun 2016 sampai 2024 itu belum pernah dibayar pajak. Tadi itu tertutup Pak Bupati. Jadi ini yang jadi kendalanya pasar Ranometo. Yang kedua, bahkan ada satu los permanen, itu pemiliknya cuma 1 orang dapat 2 los sampai 3 los. Ada apa sebenarnya? Jadi akhirnya masyarakat konsen asli saja Pak, tidak ada mereka dapat. Nah ini perlu diperhatikan. Tapi mungkin itu teman kami kemarin Pak Bupati dari kepala pasar yang kemarin, bahkan saya juga sempat melihat, saya sempat ketemu pemilik itu los, pajaknya sampai 2016 itu belum bayar sampai 2024. Nah yang kedua, masalah penjual sayur ini Pak Bupati, mungkin perlu diperhatikan tempat pembangunannya, karena kasihan kurang higienis. Masyarakat membeli, kita menjual di tempat pembuangan sampah di pinggir-pinggir. Jadi mohon Pak Bupati untuk mempercepat percepatan pembangunannya penjual sayur, karena itu langsung dibeli oleh masyarakat dari higienis. Terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Kapolsek, yang terhormat Bapak Ramil, dan yang terhormat Kepala Perdagangan dan aparat yang ada semua. Perlu kami sampaikan di sini keluhan. Nama saya Alwi, penjual konveksi. Jadi begini Pak, masalahnya pasar, saya dengar tadi Bapak, itu start pertamanya. Saya sudah sarankan memang pengelolaannya harus sejenis. Kalau los sejenis itu penjualnya harus sama. Ini dari start pertamanya Pak, pengelolaannya. Jadi sekarang sudah tercampur-campur, mungkin agak susah. Hanya dibantah sedikit-sedikit barangkali. Kemudian mengenai pajak, hanya saya di sini menurut perda, apakah itu perda itu per bulan, per hari-hari itu menurut aturannya, atau per 3 hari per 1 minggu, 3 kali seminggu. Kalau aturan 3 hari per minggu, berarti ada 18 hari yang dibayar pajaknya tidak dipakai, karena itu jasanya tidak dipakai. Kenapa saya katakan jasanya tidak dipakai 18? Karena hanya 12 hari. Seharusnya rumus yang dipakai 12 per 30 kali. Rumus yang dipakai harus, kalau yang di sini Pak, harus 12 per 30 kali berapa penetapan pajak. Itu yang seharusnya. Kalau dia hidup per hari-hari dari perda, nah itulah yang saya katakan kita memberi kepada masyarakat pasar supaya dapat mampu membayar pajak. Bahwa biarpun kalau tinggi, kalau tidak mampu lagi mau bikin apa? Karena keadaan dan kondisi pasar Ranong itu sudah demikian. Berbeda tahu yang ada di sana Pak. Karena saya itu tidak salah ke sini. Jauh sekali. Kemudian untuk meramaikan ini harus ada transport umum. Karena itu kuncinya. Transport umum. Kalau tidak ada transport umum apapun namanya nggak akan ramai. Karena di sini setiap penjual pembeli kasihan minta kurangi, kita punya tewa ini. Nah, itulah yang masalahnya. Saya Bapak bisa pikirkan sekaligus penetapan pajaknya dianalisis kembali sesuai kemampuan, karena ada dalam perda itu Pak Bupati sendiri bisa menyesuaikan kondisi yang ada di pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, teman-teman dari Forkopimda dan Kapolda. Jadi begini, ya, kalau masalah pajak retribusi tidak ada masalah. Kita menyusun perda, Pak Bupati sudah mengarahkan ada pasal yang bisa meringankan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kemarin yang namanya los 600, kemudian perda 1,8, itu memang aturannya begitu. Karena hitungan kita untuk mencapai 1,8 berdasarkan investasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kita berupaya memundurkan, tidak boleh. Kementerian larang. Kalau you tetapkan tidak 1,8, maka perdamu tidak akan di ACC. Sehingga kita tetapkan 1,8. Tentu itu kenaikan. Pak Bupati sudah memberikan arahan pada kami, antisipasi itu.
di mana pasal nanti jangan terlalu membludak, karena ada kewenangan Pak Bupati di pasal 114, pimpinan daerah dapat mengurangi menunda setiap tahunnya. Nah, untuk itu dalam kasus di Pasar Ranom itu kemarin sudah saya sampaikan, tidak ada masalah. Hari inilah yang kita tunggu ada sosialisasi. Teman-teman sudah menyampaikan ke Pak Bupati, kita akan bikin berita acara disaksikan oleh semua. Ada permintaan supaya kenaikannya jangan langsung 1,8, pelan-pelan. Ya, jadi disinilah namanya kewenangan Pak Bupati. Kalau Pak Bupati bertahan 1,8 tetap 1,8, kita tidak bisa mundur karena hitungannya sudah berapa investasi yang kita tanam di sini. Tapi Pak Bupati sudah memberi arahan, kita pelan-pelan naik, tidak melanggar aturan. Insya Allah dari rapat ini yang kita tunggu, rapat ini, karena Bapak-Bapak Ibu sekalian langsung menyiapkan Pak Bupati. Pak Bupati sudah tahu, kita buat berita acara, kita buat SK-nya, tapi jangan juga 600, harus naik-naik pelan-pelan. Jadi setiap tahun dia akan naik. Kita akan buat surat keputusan. Kenapa harus surat keputusan? Kalau kita tidak membuat surat keputusan, maka itu namanya pembalakan atau pungutan liar. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah khawatir, Pak Bupati sudah perintahkan kita akan tidak lanjut secara administrasi. Kemudian Pak, yang ketiga, pertanyaan, haruskah tiap hari? Nah, kalau yang namanya kontrak untuk los kios harus sesuai lama kontrak. Kalau lama kontrak 3 bulan, ya 3 bulan harus selesai per 3 bulan. Yang hari-hari, yang seperti misalnya pelataran, parkir yang hari-hari karena datang. Tapi pelataran pun kalau dia patok, saya kontrak di sini selama 1 minggu atau 1 bulan sesuai kontrak yang dibangun. Jadi tidak ada persoalan, tinggal dikoordinasikan dengan teman-teman penanggung jawab pasar di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang dikhawatirkan tadi, insya Allah, saya kira saya hanya ingin, mari kita beri aplaus. Pak Bupati sudah mengantisipasi ini semua. Iya, jadi ada pasar, insya Allah kita tidak melanggar dan Perda tidak memberatkan investasi usaha di pasar. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang menyampaikan saran-saran tadi. Makanya kenapa saya mau tertib. Sini supaya tertib, baru dibuatkan kontrak sesuai keinginan Bapak Ibu. 3 bulan ke 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ini nanti ya kalau dulu 600, memang kita tidak bisa bertahan di 600 terus. Tapi kalau saya kira kalau dia naik 10% sampai 20% secara total, kan masuk akal kan? Tapi yang pertama dulu kita ingin, jadi Bapak Ibu harus, saya tujuannya bukan hanya untuk mengut pajak, saya ingin tertib dulu di sini. Jadi Bapak Ibu menjual nyaman, pasar ini aman, tidak takut kehilangan dan lain sebagainya. Makanya saya bicara sama Pak Kapolsek, kalau perlu nanti kita buat pos polisi di depan. Kita sudah siapkan. Jadi soal pajak tidak usah risau. Kita paham juga kalau 3 hari menjual bagaimana. Kalau kios ini misalnya disewa 6 bulan atau 3 bulan. Itu nanti dibicarakan Pak Perda. Tapi ya mungkin harus ada kenaikan. Saya kira kalau naik 10% kan berarti 60.000. Tidak langsung loncat kan? Jadi pemerintah daerah alhamdulillah kita diberi, karena apa, Perda ini menyesuaikan dengan aturan nasional yang sama di Jawa. Nah, alhamdulillah kita diberikan kewenangan untuk mengatur kembali daerah kita. Makanya kenapa saya turun langsung.
Itu. Jadi soal pajak, Ibu asosiasi nggak usah ragu, nanti bicarakan. Ini nanti malah Bapenda nanti saya akan minta untuk khusus pasar kabupaten dulu ini, karena banyak yang mau disinergikan. Tidak cukup banyak perintah. Masalah regulasi, masalah retribusi, masalah macam-macam harus kita dudukkan. Kedua tadi masalah transportasi. Sebelah ini kita sudah siapkan terminal. Dan di sana nanti ada rute di sini. Orang masuk sini, makanya perhubungan percepat. Jadi kita sudah pikirkan semua areal ini. Makanya Bapak Ibu jangan terlambat. Yang masih pikir-pikir buka cepat. Saat ini kita tidak main-main lagi. Ini kita mau push betul ini menjadi pasar kabupaten dan buka tiap hari. Ya saya paham juga nih kalau seminggu 2 kali, 3 kali. Makanya Pemda ini sudah turun tangan akan memfasilitasi semua areal bongkar. Bagi yang belum dapat tadi, semuanya bos, itu hanya masih campur-campur. Nanti kita siapkan barak satu di situ untuk jualan-jualan kain-kain apa semua ya bisa digantung dan lain sebagainya. Pasar ini cukup luas, cuma pengaturannya terlanjur semrawut. Makanya sekarang ini saya turun langsung, kita akan tangani secara serius. Kekurangannya apa lagi kita siapkan. Ini jalan satu jalur ini sebentar lagi dikerja. Parkiran untuk pembongkaran dikan di Rabat di sana semua. Dengan selesaikan ini terminal untuk rute keluar masuk kendaraan. Maka ini kita mau atur ini. Misalnya kendaraan masuk kan perhubungan dulu ya, dari masuk ke pasar. Jadi gabungan kita di sini. Jadi masalah los tadi ya, nggak usah khawatir dari mana pun saya bongkar. Tapi saya sudah target minggu depan semua los ini tidak ada, harus orang berdagang. Kita tidak mengatakan si A si B dari mana seperti warga Indonesia, tapi dia berdagang. Dia berdagang. Yang orang dari Nahal kalau dia berdagang ya kan orang kita juga. Tapi kalau hanya datang kunci los, lalu ada siapapun dia, wah, saya nah ini. Kalau bisa nanti dicatat namanya, supaya saya telepon dia, kasih sama saya, siapa-siapa yang mau menyimpan los. Apalagi yang pejabat, saya telepon. Jadi minggu depan, satu Bapak punya ini, los ini sudah ada. Kemudian ditata nanti. Sini harus sudah ada penjual makanan, minuman, atur tempatnya. Jadi saya kira tiga-tiganya ini kita sudah mulai penuhi. Terminal sudah dibuatkan cikal bakal sini, malah orang bisa langsung care kendaraan di sini. Ini gedung panjang ini tempat care kendaraan, tak perlu kemana-mana. Makanya ya kita harapkan keamanan dan kenyamanan ini kita ciptakan baik. Sekarang dalam rangka penataan soal pajak dan saya mau dipikir. Kita tata dulu. Nanti kita rumuskan bagaimana yang penjual hari-hari, berapa dia punya retribusi misalnya. Bagaimana yang sebulan, bagaimana yang 3 bulan, bagaimana yang 1 tahun. Ini yang harus diatur, nanti ada tim sendiri, tapi kita atur secara bertahap. Kita tidak mungkin membebani masyarakat. Apalagi saya itu punya prinsip, kalau orang melanggar pajak harus dibuatkan arealnya. Seperti sana yang kita sudah jual itu, kalau permintaannya pedagang sini penjual hari-harian itu kita buatkan. Memang itu daripada bikin tenda-tenda kumuh.
Jadi daripada ibu bikin tenda, bayar juga karcis, dan kita buatkan. Jadi ada yang dibayar. Itu zaman dulu itu, orang bikin tenda sini bikin jalan, rawa-rawa, bayar karcis. Pemerintah nggak boleh lagi sekarang, harus kita servis, buatkan senyaman mungkin. Jadi yang dibayar itu kenyamanan, dan uang itu ke sini juga. Jadi uang pajak yang dibayarkan retribusi itu ke sini juga, malah lebih besar sebenarnya kita. Jadi saya bikin jalan tembusan ini 3 miliar supaya memudahkan orang keluar masuk. Jadi itulah yang penting, Bapak Ibu mau diatur baik soal retribusi nanti. Makanya nanti Bapenda ini akan saya suruh berkantor dulu di sini untuk menyesuaikan semua, supaya jangan kacau balau masalah parkir, masalah apa semua, supaya satu regulasi ya kan. Sama-sama PT daerah. Jadi mari kita ciptakan kenyamanan di sini. Fasilitas-fasilitas lain saya sudah lihat, nanti akan segera ditambahkan dengan di sana untuk penjual RB ya. Termasuk nanti 88, nanti tentunya ya asosiasi bisa mengusul. Itulah gunanya asosiasi, bisa mengusul lapak sayur berapa misalnya, kami butuh berapa. Apa yang dibutuhkan disampaikan. Itulah gunanya ada asosiasi daripada mengusul sendiri-sendiri. Jadi saya harapkan sekali lagi supaya segera terisi pedagang-pedagang ini. Syukurlah kalau semuanya sudah punya modal ya. Seperti ibu tadi kan sudah keliling-keliling ya. Yang jelas kita semua sepakat bagaimana di sini supaya tiap hari. Kalau tiap hari sudah berjalan, mungkin retribusi naik lagi sedikit. Kita menyesuaikan begitu. Tidak langsung 1.800.000. Sudah. Betul disampaikan Pak Salul. Kalau kita tidak sekarang kita bikin perda ini bukan begitu perda langsung ke Pipalu. Dibawa dulu ke sana. Dilihat dulu se-Indonesia bagaimana ini. Jadi saya secara pribadi tidak setuju langsung sekian. Makanya kita untuk diberi pasal, pemerintah daerah bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi daerah. Jadi itu tidak usah dikhawatirkan. Nanti kita rumuskan melalui asosiasi, nanti kenaikannya berapa. Tapi pasti naik Bu ya, saya tidak janji tetap ya. Tapi kalau 10% sampai 20% insya Allah. Kita bertahap ya. Tapi langsung 1,8 Pak. Tidak mungkin. Sambil kita tata ini. Nah, karena kalau Bapak Ibu makin lancar alunya sini, ya tentu retribusi tidak masalah. Saya kira ini Bu ya, Bapak Ibu ya. Masih ada barangkali? Nah, silakan kalau masih ada lagi, mumpung kita ketemu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, saya berdiri kembali bertanya. Ini saya cuma menyarankan. Saya sudah tinggal di Ranometo hampir 15 tahun lebih. Di depan itu setiap bulan puasa padat sekali kendaraan, terutama penjual buka puasa Pak, untuk buka puasa. Bagaimana saya sarankan kepada kepala UPTD dan pasar, bagaimana kalau para pedagang kuliner bisa masuk di sekitar pasar, diadakan di sini kayak pasar untuk buka puasa, ya pasar kuliner pada saat bulan puasa itu kan bisa menarik pengunjung dari berbagai daerah. Bisa kita promosikan lewat Facebook, Twitter, atau dengan yang lagi tren sekarang TikTok. Dengan begitu para orang-orang yang berada di luar Ranometo, di Baruga maupun di kota bisa datang ke sini karena kenyamanan dengan kue-kue tradisional untuk buka puasa. Cuma itu saran saya Pak. Terima kasih Ibu. Kalau di depan tidak padat lagi. Pertanyaan yang bagus.
Jadi memang kita sudah mengarah ke sana. Saya sampaikan yang wakil Pak Ramil bilang nanti tolong kalau sudah kita siapkan di sini, di luar tidak ada lagi mengganggu lalu lintas kan. Silakan dikemas dengan baik, apalagi di menjelang Ramadan. Tunggu tempatnya kita siapkan. Mana yang ini? Silakan di sini kita promosikan. Pasar kuliner kalau perlu dengan buka puasa bersama. Ya. Kalau ibu-ibu sudah buka, saya datang buka puasa bersama. Oke. Jadi makanya saya bilang ini kita sudah tarik ambil alih kabupaten karena kita mau promosikan total. Saya kira ibu itu Bu ya. Kita sudah mengarah ke sana. Silakan nanti masing-masing ini. Makanya PTD-nya ini dalam penentuan LOS ini bermusyawarah sama asosiasi. Misalnya di sini kita mau penjahit misalnya, jajaran ini tukang jahit, jajaran ini penjual makanan, semua. Itu dimusyawarahkan. Kalau mau teratur semua. Karena kami ini hanya mengatur, tapi yang diatur itu harus mau teratur. Kita siapkan. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mau teratur, kita siapkan lokasinya. Nanti penjualan kuliner ini nanti kita. Ini kan sekarang tidak berpikir lagi keluar sana. Keluar ini mudah. Kira ini, masih ada? Dengan pertanyaan jangan lagi diulang ya. Nah, kalau ada lain lagi usulan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Madi Suwandi, warga Jati Bali. Pertanyaan saya Pak cuma sedikit. Ini masalah penjual atau pasar yang ada di depan puskesmas. Bisa nggak ditertibkan itu? Menurut saya bagaimana caranya pasar ini bisa hari-hari kalau masih ada pasar di sana? Itu kayaknya masyarakat maunya membeli di situ saja, jadi nggak bisa masuk. Kalau mereka penjual di sana bisa diarahkan menjual di sini, saya rasa pasar hari-hari bisa terwujud Pak. Jadi yang kedua, masalah sampah Pak, bisa nggak sampah itu jangan ditampung di pasar Ranum itu ini? Karena penjual yang warga masyarakat Ranum itu yang lain kayaknya membuang sampah di pasar Ranum itu ini. Saya rasa itu saja yang saya ingin sampaikan. Yang paling penting itu pertanyaan saya yang pertama adalah pasar di depan itu kalau bisa ditiadakan Pak. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Agunawan. Kebetulan saya tinggal di Desa Kota Bangring Pak. Jadi mungkin sebagai perwakilan para pedagang yang beberapa hari kami bentuk bersama Ibu Evi, barangkali mungkin sudah banyak disampaikan oleh teman-teman sekalian. Saya cuma ingin memberi penguatan saja kepada rekan-rekan pedagang sekalian bahwa dengan kehadiran Bapak Bupati hari ini menjadi saksi bahwa apa yang telah kita rembukkan kemarin terkait dengan apa yang kita bahas, sosialisasi terkait dengan pajak itu sudah diselesaikan oleh Bapak Bupati hari ini. Kami beri apresiasi sekali ke Bapak Bupati dengan kehadirannya di Pasar Ranum hari ini, karena kehadiran Bapak Bupati hari ini adalah merupakan keinginan kami para pedagang, khususnya asosiasi kami, walaupun mungkin belum disahkan secara hukum. Makanya itu yang ingin kami sampaikan bahwa kami selaku pengurus dalam asosiasi ini meminta dukungan Bapak Bupati Konawe Selatan terhadap adanya organisasi di Pasar Ranum. Itu saja barangkali penguatan yang ingin kami berikan, karena mungkin rekan-rekan sekalian sudah memberikan masukan-masukan terkait dengan apakah itu pajak, masalah keamanan. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Makanya ini kita kali lagi lengkapi di sini. Kalau sudah lengkap, baru bukan di depan Ramil ya. Mereka juga tidak mau supaya situ. Tapi kan kemarin kita pahami
rakyat lagi susah, barang-barang menjual ya. Dan parahnya nanti akan pindah. Karena di situ tidak boleh parkir. Kedua, puskesmas tidak cocok. Tempat kesehatan kok jualan yang saja ikan dan lain sebagainya. Nah, itu masalahnya. Jadi secara bertahap pasti akan hilang itu. Yang kedua, tadi masalah asosiasi, ya saya harap kompak, jangan lagi ada tandingan. Kalau ada tandingan bagaimana mau diakui? Jadi harap kompak ya. Karena biasa seperti itu. Kompak. Sebenarnya kalau asosiasinya bagus, kita tidak perlu repot-repot. Kita tinggal store daftar namanya ini, pembayar retribusi ini sekian. Sudah sebenarnya. Malah ini kalau kita meminta perbankan sini supaya pasang ATM. Ya, ini kita siapkan tempatnya. Kita sudah pikirkan semua ini untuk kelancarannya. Makanya inilah saya minta bantuan pertama adalah kita tertib dulu sambil kita atur ini. Ini memerlukan proses. Kita selesaikan by step. Kemarin keluhannya jalan belakang. Kenapa mati pasar ikan? Karena jalan belakang tidak ada, langsung kita bikin. Sekarang tinggal tenda-tenda yang itu lagi. Di sana juga kita harus pikirkan supaya ramai di situ. Bawah sana itu supaya dibuka, ramai di situ. Jadi yang kita sesuai saran Bapak. Yang minggu depan saya mau turun lagi nih. Mau cek. Kalau UPTD tidak berani bongkar, saya yang bongkar. Kalau siapa yang, karena ini barang pemerintah, nggak bisa untuk berpasar, untuk menjual. Semua orang berhak. Jangan orang mau klaim sendiri situ tutup apa seenaknya. Jadi bukan soal retribusinya, bukan keadilannya. Siapapun yang mau pakai kita berikan. Jangan sampai ada orang mau pakai, ya tidak kebagian. Yang lain hanya taruh saya seperti itu. Jadi saya kira terima kasih sekali lagi atas pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah sampah tadi, nah ini sampah kita lagi lihat titiknya semua sungguh tidak harus ada. Malah kalau makin ramai mobil khusus di sini kita taruh. Itu menarik mengambil sampah. Nah ini memang ini dari BLH ini harus memikirkan untuk TPS-nya ada perumahan di sebelah. Karena mereka membuang sini tempat pembuangan sementara, tempat itu pun perumahan di sebelah ini. Nanti kita sudah menjadi kewajiban kita semua. Ya harapan kita ya pasar ini menjadi sentra ekonomi masyarakat Penawar Selatan. Jadi kita harapkan tumbuh. Kita harapkan semua lewat sini sentra-sentra ekonomi. Tapi yang penting itulah saya minta masyarakat mau diatur, tidak sembarangan kita ini, tapi kita atur supaya pasar ini menjadi tertib. Barangkali ini terima kasih sekali lagi kita clear ya, insyaallah ini pasar menjadi perhatian Pemda, tidak seperti kemarin-kemarin hanya UPTD saja. Sehingga saya melihat sudah terlalu banyak masalahnya, sehingga ini kita turun tangan. Nanti masalah retribusi tadi, nanti Pak Salun nanti bikin MOU dengan asosiasinya mereka, kesepakatan yang dicapai berapa naiknya, tapi tolong Bu ya supaya naik sedikit, supaya ada gunanya juga Perda ya. Nah, tapi kita tidak beban ya. Itu teknis nanti dilakukan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian, Pak Kapolsek, Pak Ramil. Ini mudah-mudahan pasar Argumento ini mimpi saya menjadi ikon kita di Penawar Selatan.
Dan ini yang pertama. Tahun ini 3 pasar yang saya mau buka seperti ini, Pak. Tapi kita utamakan Lurah Meto supaya tuntas. Fasilitas-fasilitas lain sebentar lagi akan dikerjakan. Terima kasih, saya kira Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Bapak Ibu menggunakan waktu. Mohon maaf kalau mengganggu lagi berjualan. Tapi itulah pentingnya kita adakan pertemuan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya dialog bersama Bapak Bupati Kendal Selatan, maka sudah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Dan acara kami akhiri, kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi. Maka langkahnya sekarang saya akan bikin satu semacam otorita, beberapa orang gabungan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang termasuk sosialisasi dan pedagang. Ini termasuk pajaknya juga? Ya, yang dikeluhkan dari masyarakat. pajak, masalah. Tidak boleh lagi kalau sudah dibikin besar organisasi itu tidak boleh lagi. Dulu PTD kan suka-sukanya dia. Tadi katakan ada yang bayar, ada yang tidak. Nah, itu kita tidak boleh lagi, harus tertib seperti itu. Terus langkah konkretnya Pak yang untuk ditertibkan kos-kos ini yang ada tapi tertutup terus Pak, bagaimana? Ya itu minggu depan kita bongkar kalau tidak ada orangnya. Itu sudah saya kasih kesempatan tuh. Kalau muncul nggak bisa menjual ya kita bongkar. Kasih yang membutuhkan. Mungkin ada himbauannya Pak atau harapannya Pak? Ya makanya saya himbau tadi masyarakat bahwa ini pasaran Meto kita lagi benahi secara maksimal menjadi pasar kabupaten. Kita sudah investasi buat jalan keluar, lampu-lampu nanti dipasang semua, tempat parkir diperbaiki, dikitkan gabungan di sini. Pembenahan ini bisa sebagai role model ini. Ada beberapa pasar yang saya akan bikin semacam ini. Setelah ini Buke dan Tinanggea kita atur secara maksimum. Pak, di sini ada fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas care, ada juga terminal. Nah, sebenarnya ikon seperti apa yang ingin ditunjukkan ke publik terhadap pasar yang bertanya? Kita melengkapi semua, nanti ada pos keamanan juga. Semua kita lengkapi. Keinginan kita adalah masyarakat dengan sarana yang disiapkan, masyarakat menjalani perdagangannya untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik. Tugas pemerintah itu mengatur dan mempersiapkan sarana-prasarana. Kan kita serius ini. Baik. Infrastruktur perekonomian sekarang tahun ini yang saya lagi genjot. Kemarin infrastruktur itu menghubungkan wilayah-wilayah. Sekarang ekonomi yang kita lagi dorong supaya tumbuh. Terima Ya, makasih ya. Terjadinya ini sebetulnya ini kan sudah kasus lama. Dari tahun ke tahun itu kadang-kadang KUPTD lama itu memang mungkin karena ada faktor kedekatan emosional sehingga dia enggan untuk menegaskan sama mereka. Tapi kalau saya sejak saya jadi kadis itu saya turun di sini saya selalu perintahkan kalau memang dia tidak mengisi, tidak memanfaatkan, ganti yang lain. Terus kenapa bisa sampai sekarang Pak itu masih banyak los-los dengan yang masih kosong Pak? Kenapa bisa terjadi? Kenapa tidak ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah menertibkan kios-kios ini Pak? Ya, saya kira kalau langkah-langkah konkret serius kita sampaikan. Setiap saat saya ke sini, bahkan termasuk KUPTD, tapi ini kan sekarang nanti KUPTD yang baru ini baru bisa kita tegaskan lagi. Karena kalau yang lama itu tidak bisa dia tegas. Terus setelah Pak Bupati mengetahui ini Pak, terus mulai dari sekarang langkah apa yang dilakukan sekarang Pak? Tidak ada jalan yang lain lagi Pak Tik. Kalau memang mereka tidak bisa memanfaatkan, ya harus kita alihkan sesegera mungkin. Tidak bisa lagi kasih toleransi. Rencananya kapan itu? 1-2 hari ini kita harus tegaskan. Tidak bisa lagi kita mentoleransi karena Pak Bupati minggu depan kesini lagi. Memang ada tim yang dibentuk untuk melakukan ada tim terpadu namanya.
Siapa saja di situ Pak? Ketuanya Pak Siti satu, kemudian anggotanya termasuk Perindak, termasuk Perhubungan, termasuk Damkar, Koperasi, MKM, BLH. Lingkungan Hidup. Mungkin ada himbauan kepada mungkin yang pemilik kios atau los yang masih kosong ini Pak, supaya bisa Kalau himbauan saya sebagai kepala dinas, ya bukan cuma hari ini saya himbau, setiap saat saya kesini selalu saya berikan himbauan supaya segera mungkin digunakan ini kan, karena kalau dia kosong begini otomatis kan Pemda rugi, iya kan, rugi kita. Mana investasinya sudah besar, kemudian pemanfaatnya juga dari sisi asas manfaat tidak ada. Pedagang juga masih banyak yang mau menggunakan barang itu, tapi karena dia dikuasai oleh seseorang sehingga dengan turunnya Pak Bupati ini mau tidak mau 1-2 hari ini harus lebih keras. Terus tadi ini kan masih ada juga yang dari sejak tahun 2016 sampai sekarang itu belum bayar pajak. Bagaimana itu Pak? Ya itu baru sampai sekarang dia tidak membuka, tapi sampai sekarang masih memiliki. Itu tadi yang saya bilang KUPTD lama itu mainnya di situ. Berarti sekarang KUPTD baru Pak? KUPTD baru, tapi diganti pada beberapa hari, malah 1 bulan kayaknya. Tapi bagaimana fungsinya UPTD ketika kemudian diambil alih langsung oleh pemerintah daerah, bupati dalam hal ini Pak? Bagaimana kemudian fungsinya? Bagaimana sistemnya? Sistem yang diinginkan? Tidak, kalau Pak Bupati itu kan tadi sudah menegaskan, Pak. Iya. UPTD itu supaya lebih apa namanya lebih tegas lagi. Kalau tidak tegas ya dia diganti. Seperti tadi. Maksudnya diambil alih langsung oleh Pak Bupati. Tadi pernyataannya langsung diambil alih langsung oleh Pak Bupati. Ini dipantau langsung oleh Pak Bupati, turun langsung setiap minggu gitu. Iya. Maksudnya dikawal saja, tapi UPTD tetap berjalan begitu, atau gimana? UPTD tetap jalan. Gitu. Nggak bisa juga karena ini makanya biasa itu UPTD bukan hanya UPTD sini saja. Kalau ada keluhan mereka saya sampaikan. Sebetulnya keluhan-keluhan seperti itu termasuk overlapping pedagang, ada yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun dia tidak memanfaatkan. Saya bilang itu harus tegas, harus tegas. Karena kalau kita mau tidak tegas bisa berimbas pada yang lain. Dia saja tidak bisa ditegasi, apalagi saya. Saya sampaikan. Ingat, UPTD itu dari sisi tanggung jawab, ya, bertanggung jawab penuh di wilayahnya. Setelah itu kami hanya koordinasi saja dengan kepala dinas, termasuk penanggung jawab kegiatan itu di UPTD sendiri. Bahkan pernah suatu saat kami turun mengawal UPTD. Malah mereka, kenapa Perindak turun lagi? Saya bilang tunggu dulu. UPTD itu adalah perpanjangan tangan dinas. Kalau dianggap ada yang tidak efektif, dinas harus turun. Itu yang harus dipahami oleh mereka berarti gitu ya. Oke. Terima kasih. Siap.